Sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Saudaraku yang terkasih, akar dari penyakit metabolik zaman sekarang adalah resistensi insulin, di mana insulin tinggi secara terus-menerus dan ini mengakibatkan kita sakit. Resistensi insulin bisa terjadi karena seseorang tinggi konsumsi karbohidrat dan secara terus-menerus dalam jangka yang lama. Misalnya pagi makan yang berat, tambah lauknya kerupuk, tambah bakwan, tambah mie, jam 9 masih ngemil, kue-kue, roti-roti, cracker, martabak, lalu jam 1 makan besar, jam 3 sore masih ngemil, jam 7 malam masih makan besar. Jadi tubuh kita ini bekerja berat, terutama pada pankreas dalam memproduksi insulin. Lama-lama insulin itu menjadi error dalam memasukkan gula ke dalam sel. Akibatnya gula itu beredar sangat tinggi di dalam tubuh kita. Dan inilah akar dari segala macam sakit metabolik. Kalau dulu sakit stroke, sakit gagal ginjal, sakit diabetes itu diderita hanya oleh orang tua. Tetapi zaman sekarang anak muda pun juga mengalami sakit tersebut. Pada kesempatan ini, saudaraku yang saat ini masih sakit berat, berobat kemana-mana tidak sembuh, berbagai macam cara dilakukan juga belum sembuh. Misalnya sakit jantung, sakit kanker, sakit asam urat sampai kakinya bengkak, dan sakit berat yang lainnya. Saya akan memperkenalkan namanya ketofastosis. Ketofastosis ini tidak hanya sekedar diet tetapi pola hidup. Yang pertama adalah konsumsi tinggi protein, tinggi lemak, serta rendah karbohidrat. Karbohidrat yang boleh dimakan adalah sayuran dan buah-buahan maksimal 20%. Selebihnya makan telur, daging, ikan, dan sejenisnya. Protein ini termasuk ada telur, ada daging, sedangkan lemak itu ada VCO, ada buah alpukat, ada kuning telur. Jadi secara ringkas kita stop makan nasi, stop makan tepung, stop makan gula pasir. 3 hal ini yang wajib dilakukan bagi saudara yang saat ini sakit berat yang tidak sembuh-sembuh. Saya ulangi, stop nasi, stop tepung, stop gula pasir. Ini yang membuat pankreas kita bekerja keras dan saudara yang saat ini sakit berat tidak sembuh-sembuh. Jadi sekarang paham saudara apa yang bisa dimakan ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan puasa intermittent fasting. Lakukan secara bertahap minimal 12 jam dulu. Selama puasa kita boleh minum air putih, teh tawar, atau kopi pahit. Hanya itu saja. Tidak boleh makan sama sekali. Hanya boleh minum itu ya. Apalagi gula pasir itu sangat tidak boleh. Lakukan puasa secara bertahap. Misalnya 12 sudah mampu, tingkatkan hari berikutnya 13 sampai 18 jam. Kalau saudara rutin melakukan puasa ini pada jam ke-18, saudara akan mengalami namanya autofagi. Autofagi itu adalah proses di mana tubuh kita karena kelaparan, maka sel baik itu akan memakan sel yang sudah rusak, sel yang tidak berguna, sehingga akan terjadi regenerasi sel. Sel kita diperbarui, diremajakan, sehingga kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Dengan kita puasa berarti kita memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk melakukan penyembuhan dirinya sendiri. Tubuh kita sebenarnya sangat cerdas, dia tahu bagaimana harus dilakukan, tetapi tubuh kita ini terlalu sibuk untuk makan, untuk ngemil, tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Akhirnya kita mudah sakit. Kemudian yang ketiga adalah lakukan olahraga secara teratur, misalnya jalan kaki 10 menit, angkat beban, itu akan sangat membantu bagi fisik kita. Kemudian yang keempat, lakukan istirahat dengan cukup, jangan begadang. Dengan kita
istirahat yang cukup pada malam hari, maka liver kita akan melakukan detoksinifikasi atau pengeluaran racun-racun, sehingga tubuh kita akan sehat, lebih bugar daripada kita begadang. Kalau begadang itu akan mengakibatkan hormon kortisol, hormon adrenalin itu akan aktif, sehingga liver akan melepaskan gula yang sangat tinggi. Ini berakibat tidak baik pada diri kita. Di samping itu, tensi kita akan naik dan pankreas kita tidak sensitif dalam memproduksi insulin. Kemudian berikutnya, ini yang sangat penting saudara, jangan stres, kendalikan tingkat stres kita. Kurangi tingkat stres kita dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang membahagiakan, sehingga kita bisa meredakan tingkat stres kita. Kalau kita bahagia, senang, maka sel kita juga akan baik regenerasi. Ada pepatah mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita berbahagia, lepaskan beban hidup kita agar hidup kita lebih berwarna, lebih indah, dan kita lebih sehat. Saudara yang terkasih, 5 sederhana ini kalau kita lakukan dengan tekun dan teratur, itu kita akan mengalami banyak sekali manfaatnya. Dan saudara-saudara saya, teman-teman saya juga sudah melakukan ini dan bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Penyembuhan sudah ada di dalam diri kita. Tergantung kemauan pada diri kita, apakah kita mau untuk melakukan ini, apakah kita punya niat untuk kebaikan diri kita dengan melakukan 5 pilar ketofastosis tadi. Semoga saudaraku yang saat ini sakit berat, tidak sembuh-sembuh, sering sakit, dikit-dikit minum obat, dengan melakukan pola hidup ketofastosis ini, saudara akan lebih baik, lebih sehat, tanpa obat, tanpa vitamin. Saudaraku, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu dari saya, Master Eko Heru. Terima kasih.